بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، khonafidina azakumullah, sesungguhnya kedudukan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di tengah-tengah umat perkara yang sangat maklum, perkara yang sangat dimengerti, difahami oleh kaum muslimin. Para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Kedudukan mereka sangat tinggi dalam Islam, sesuatu yang maklum, sesuatu yang mafhum di kalangan umat Islam. Ketika disebutkan para sahabat, maka akan muncul rasa ta'zim, rasa pengagungan diri kepada mereka sebagai para sahabatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya di sana tidak ada satu martabat setelah martabat para anbiya wal mursalin yang melebihi martabat suhbah, martabat sebagai seorang sahabi. Mereka dinyatakan sebagai afdalul ummah, sebaik-baik umat, dinyatakan sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Segala keutamaan-keutamaan, kedudukan yang sangat tinggi yang ada pada Islam ini, maka di kalangan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in itu ada, bahkan lebih mulia, lebih tinggi daripada yang dibayangkan. Qanafidina azakumullah, keyakinan yang maklum semacam ini pada sejarah Islam yang telah lalu sampai sekarang ini mulai goyang, mulai berubah dengan munculnya beberapa sekte, munculnya beberapa pemahaman
yang mengatasnamakan dirinya Islam, yang mereka mulai menyentuh para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka mulai mencela, mereka mencaci, menghina para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahkan mereka mulai melaknat, bahkan sampai pada tingkat mengkafirkan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Benih-benih permusuhan kepada para sahabat sudah ada di akhir masa sahabat itu sendiri. Ketika muncul sekte Khawarij yang merupakan hasil dari makar Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ketika muncul kaum Khawarij, mereka dengan lantang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang ikut di dalam musyawarah ketika terjadi perang Siffin antara sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan dalam sejarah sempat terjadi yang namanya musyawarah, rembukan untuk menghentikan perang saudara, untuk menghentikan pertumpahan darah di kalangan muslimin. Diutuslah beberapa orang dari pihaknya Ali bin Abi Thalib, diutus pula beberapa orang dari pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ketika itulah kaum Khawarij tampil dengan pemahaman sesatnya, muncul dengan lantang menyuarakan suara takfir. Mereka mengkafirkan seluruh para sahabat dan semua kaum muslimin yang terlibat di dalam musyawarah tadi. Mereka mengkafirkan pihaknya Ali bin Abi Thalib. Mereka juga mengkafirkan pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Mengkafirkan dengan alasan mereka berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula muncul sekte yang kedua di masa yang sama dengan pendiri yang sama, Abdullah bin Saba al-Yahudi, memunculkan pemahaman yang banyak meracuni umat Islam pada masa itu, yaitu hubbu ali bait Rasulullah alaihi salatu wassalam, memunculkan kecintaan kepada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, memunculkan pembelaan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, yang ternyata berujung kepada sikap hulu, melampaui batas dalam mensikapi Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya, menuhankan mereka, meyakini mereka semua mengerti perkara gaib, meyakini dengan sekian banyak i'tiqad yang batil. Di antara keyakinan mereka yang dimunculkan ketika itu ialah takfirus sahabah. Mereka mengkafirkan seluruh sahabat. Mereka mencaci maki seluruh sahabat. Mereka mencela menghinakan seluruh sahabat. Yang mereka tuju yang paling utama ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu an, asy-syaikhain. Mereka juga menuju membidik Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka membidik Abu Hurairah radhiyallahu an dan para sahabat yang lainnya yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka hanya mengecualikan Ali bin Abi Thalib, mengecualikan Hasan bin Ali, Husain bin Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka mengecualikan Salman al-Farisi, mengecualikan Abu Dzar al-Ghifari, Al-Miqdad ibn al-Aswad, dan beberapa orang sahabat yang lain. Beberapa orang saja dikecualikan, tidak mereka cela, tidak mereka kafirkan,
Adapun yang selain mereka dikafirkan oleh sekte yang satu ini, sekte Sabaiyah, Yahudiyah. Mereka itu adalah cikal bakal pemahaman Rafidhah, pemahaman Syiah dengan berbagai macam sekte-sekte yang ada. Semenjak itu bermunculan orang-orang yang mulai berani menyentuh kehormatan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ada yang menyindirnya, ada yang menghujatnya, ada yang menjatuhkannya, ada yang menghinakannya, ada yang melecehkannya, ada yang melaknatnya, sampai ada yang mengkafirkannya. Ada yang secara person, fulan. Ada pula yang secara global, semuanya kafir. Alhamdulillah. Dikarenakan adanya fenomena semacam ini di tengah-tengah umat Islam, adanya sekte Rafidhah dan Khawarij yang menyentuh kehormatan para sahabatul kiram, maka tampillah para ulamaul Islam, tampillah para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah menjelaskan kepada umat siapa sahabat itu, bagaimana keutamaan mereka, bagaimana ketinggian derajat mereka di tengah-tengah umat Islam, apa sikap kita yang benar kepada mereka, bagaimana pula hak-haknya para sahabat, bagaimana pula hukumnya bagi orang-orang yang mencela sahabat, bagi orang yang sampai pada tingkat mengkafirkan para sahabat. Maka dimunculkan, dibahas oleh para ulama dalam kutubul akidah, dalam buku-buku akidah yang membicarakan masalah sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka mengkaji poin-poin tadi. Yang globalnya menjelaskan keutamaan para sahabat, menjelaskan sikap yang benar terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sekaligus membantah, menjelaskan pemahaman menyimpang dari kalangan Rafidhah, pada khususnya Khawarij yang lainnya, ketika mereka mensikapi para sahabat dengan sikap yang menyimpang. Fallahul musta'an. Maka pembahasan tentang sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ikhwan, itu masuk pada pembahasan usulul iman, masuk pada pembahasan prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip akidah, termasuk ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, termasuk keimanan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan sahabat ini kemudian menjadi ujian bagi umat yang setelahnya. Barang siapa yang memiliki sikap yang benar dalam mensikapi para sahabat, dinyatakan sebagai seorang sunni, seseorang yang di atas sunnah, di jalur yang benar. Dan barang siapa yang salah, yang menyimpang dalam mensikapi para sahabatul kiram, maka dinyatakan sebagai orang yang menyimpang. Ciri-ciri dan tanda-tanda penyimpangan seseorang ketika dia mulai menyentuh kehormatan para sahabat. Oleh karena itulah, pada kesempatan kita kali ini, kita akan meneruskan pembahasan risalah kita Al-Majmu'atul Hisan fi Ushulil Iman pada pasal yang baru, pasal tentang para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita baca beberapa riwayat hadis yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang mereka, supaya kita tahu bagaimana sikap yang benar dalam mensikapi para sahabat, dan supaya kita tahu bagaimana bahayanya orang-orang yang menyentuh kehormatan para sahabat, orang-orang yang mulai merendahkan para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Ikhwanuddin azakumullah. As-sahabi, definisinya disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Juga disebutkan dalam kitab beliau Nuzhatun Nazar Syarah Nukhbatul Fikr dan yang lain-lainnya. Yang namanya sahabah
jamaknya sahabi atau sahib. Definisinya ialah man laqiyan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Siapa saja yang berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam, beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanannya. Yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia mati di atas keimanannya. Itu sahabat. Kalimat berjumpa dengan Nabi itu umum, meliputi yang melihat Nabi atau yang tidak melihat dikarenakan kebutaan, tapi dia berkumpul dengan Nabi, bermajlis dengan Nabi, masuk dalamnya orang-orang yang bersahabat dengan Nabi dalam waktu yang sangat lama, atau yang semata-mata ketemu Nabi, semata-mata menyaksikan Nabi, itu semuanya dikatakan sebagai seorang sahabi, masuk dalam kerangka sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, bukan termasuk sahabat seseorang yang melihat Nabi, majlis dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tetapi dalam keadaan kafir kepada beliau. Baik dia orang kafir dari kalangan ahli kitab, dari kalangan musyrikin, atau dari kalangan munafikin, mereka semua bukan sahabat. Dikarenakan mereka berjumpa dengan Nabi, tapi tidak beriman dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Orang kafir tidak masuk, Yahudi tidak masuk, Nasrani tidak masuk, musyrikin jahiliyah tidak masuk, munafikin pengikutnya Abdullah bin Saba, Abdullah bin Ubay bin Salul tidak masuk. Dikarenakan mereka tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dari sini barakallahu fikum, kita bisa mengetahui batilnya pernyataan sebagian pihak yang menyatakan bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memiliki murid-murid yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Meyakini orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi itu adalah murid-murid Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama kita yang menyatakan demikian. Itu justru merupakan cacian, celaan terhadap Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, menisbahkan kaum munafikin sebagai murid Nabi, sebagai seorang sahabi. Ini merupakan penyimpangan, merupakan kesesatan. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan demikian untuk menjelaskan bahwasanya ya ada di kalangan murid-murid Nabi yang gagal dalam thalabul ilmi, sebagaimana ada di kalangan murid-muridnya para ulama yang gagal dalam thalabul ilmi, duduk di depan para masyayikh tapi balelo. Ada banyak, tapi contohnya itu yang mengerikan. Dicontohkan langsung Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada murid-muridnya Nabi yang balelo, yang menyimpang. Siapa? Kaum munafikin. Na'udzubillah min dzalik. Itu merupakan pernyataan yang menyimpang. Aromanya aroma Syiah, aromanya aroma Rafidhah, pemahaman yang sesat yang tidak pernah ada ulama sebelumnya yang menyatakan demikian. Barakallahu. Hati-hati. Yang namanya sahabi, muridnya Rasulullah SAW yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan dia mati di atas keimanannya. Baik, munafik bukan sahabat, sahabat bukan munafik. Orang kafir, musyrikin bukan sahabat. Begitu pula bukan termasuk sahabat seseorang yang di zaman Nabi alaihi salatu wasallam masih kafir, baru masuk Islam sepeninggal Nabi kita Muhammad
alaihi salatu wassalam, dia bukan sahabi. Walaupun dia masuk Islam, bukan sahabi, tapi dia masuk dalam kerangka tabi'in, disebut dengan mukhadram. Namanya mukhadram. Begitu pula barakallahu fikum, bukan termasuk sahabi seseorang yang beriman kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tetapi dia mati di atas kekufurannya, murtad dari agamanya, dan dia mati di atas kemurtadannya, maka dinyatakan murtad, dinyatakan kafir, bukan sahabi. Dicontohkan seperti Abdullah bin Khattal yang diperintahkan Rasulullah SAW dibunuh ketika beliau menaklukkan kota Mekah pada peristiwa Fathu Mekah. Beliau memerintahkan membunuh Abdullah bin Khattal. Dia lari menuju ke Ka'bah, dia langsung melekatkan badannya di Ka'bah dulu, dan itu perkara yang ma'ruf. Orang yang berbuat demikian tidak boleh dibunuh. Tapi kali itu Rasul mengatakan, uqtuluh, bunuh dia, karena Allah menghalalkan untuk saya satu saat sebelum diharamkan kembali. Maka dibunuhlah Abdullah bin Khattal, barakallahu fikum, pada saat-saat di mana Allah mengizinkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk membunuh dia, walaupun dia bergelantungan di Ka'bah. Dan beberapa orang yang lainnya lagi, barakallahu fikum, disebutkan dalam sejarah, mereka itu dulunya masuk Islam, dulunya mukmin, ternyata dia murtad dari agamanya, menyerang, membenci Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan dia pun mati di atas kekufurannya. Ini bukan sahabi. Paham ya? Bukan sahabi. Jangan lupa. Begitu pula bukan sahabi seseorang yang ada hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah ketemu, tidak pernah berjumpa, tidak pernah melihat Nabi alaihi salatu wassalam, tapi dia beriman. Dia beriman, datang ke kota Madinah untuk menjumpai Nabi, sudah wafat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang demikian bukan sahabi, masuk dalam kerangka tabi'i, disebut dengan mukhadram. Baik. Ini tadi adalah definisi sahabi. Perlu disampaikan terlebih dahulu supaya antum tahu siapa sesungguhnya sahabatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Sekarang kita baca beberapa riwayat yang tersebut dalam risalah ini, yang di dalamnya berisikan prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah terkait dengan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadis yang pertama, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik umat manusia adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka lagi. 3 beliau menyebutkan, disebut dengan al-qurun as-salasah al-mufaddalah, 3 generasi utama umat ini. Yang pertama adalah para sahabat, yang kedua ialah para tabi'in, yang ketiga ialah para atba'u tabi'in. Thumma yaji'u aqwamun, kemudian datang suatu kaum, tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah, persaksian salah seorang di antara mereka mendahului sumpahnya,
dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Baik, hadis ini menerangkan kepada kita tentang keutamaan kedudukan para sahabat di tengah-tengah umat. Hadis ini menjelaskan para sahabat itu adalah khairun nas, sebaik-baik umat manusia. Itu para sahabat. Dan ini dengan kesepakatan seluruh ulama dengan dasar riwayat ini. Sehingga mereka menyatakan la maqama ba'da nubuwati a'la wa ashraf min maqami qaumin irtabahumullahu li suhbati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu kedudukan setelah martabat kenabian, kedudukan yang lebih tinggi atau yang lebih mulia daripada kedudukan suatu kaum yang Allah ridhai mereka sebagai sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sepakat. Walihada ittafaqatil ummah ala anna as-sahabata ridwanullahi alaihim afdalu mimman ba'dahum minal ummah ilman wa amalan wa tasdiqan wa suhbatan wa sabqan ila kulli khaslatin jamilah. Semua umat sepakat bahwasanya para sahabat adalah orang yang paling afdal dibandingkan dengan yang setelah mereka dari kalangan umat ini. Paling afdal ilmunya, paling afdal amalannya, paling afdal tasdiknya, pembenarannya kepada Rasul, paling afdal persahabatannya dengan Nabi, orang yang paling mendahului kepada semua perangai-perangai yang mulia, yang indah. Itu para sahabat. Kalau kita mau mengadakan sensus keutamaan sahabat, cukup banyak ya Pak. Di samping riwayat ini yang menyatakan sebagai khairun nas, keutamaan yang lain yang dimiliki para sahabat ialah as-sabqu ilal Islam. Mereka adalah generasi yang lebih dahulu masuk Islam. Itu para sahabat. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah menyatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dikatakan sebagai as-sabiqunal awwalun. Mereka adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang kali pertama mendahului masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar. Fadilah besar. Keutamaan yang lain yang ada pada mereka ialah as-suhbatu lin-nabi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang yang dipilih untuk menemani dan menjadi sahabatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Sebuah keutamaan yang sangat agung yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah sahabat sebagai sahabat Nabi. Keutamaan yang lainnya lagi, al-hijratu wal iwa. Keutamaan hijrah dan keutamaan menampung muhajirin. Kalau hijrah ini untuk kaum muhajirin. Kalau iwa mendukung, menampung, menerima para muhajirin, itu keutamanya orang-orang ansar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi
faulaika humul muflihun. Ini keutamaan Ansornya. Dan orang-orang yang mempersiapkan rumah mereka, yang mempersiapkan iman mereka, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka dan tidak mendapati di hati-hati mereka sebuah hajat dari apa yang mereka berikan, dan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri walaupun mereka mengalami kesulitan. Mereka dikatakan dalam ayat ini, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini tidak dimiliki oleh umat yang setelahnya. Hijrah jelas tidak bisa diulang kembali. Hijrah pada masa itu dari Mekah menuju Madinah dalam sejarah Islam hanya cuma satu kali, tidak terulang yang kedua kali. Dan itu hanya dimiliki oleh para sahabat muhajirin. Yang Ansar menampung mereka, menyiapkan mereka di rumah-rumah mereka, mengorbankan harta benda mereka, dan segala macamnya. Itu pun juga hanya dimiliki oleh sahabat Ansar. Tidak ada umat yang selain mereka yang mendapatkan fadilah. Tidak ada lagi yang menampung muhajirin, dikarenakan muhajirinnya sudah lewat. Itu yang ada hanya pada masa Ansar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Keutamaan yang lainnya lagi ialah an-nusratu wal jihad. Mereka adalah orang yang membela Nabi alaihi salatu wassalam dan mendapatkan keutamaan berjihad fi sabilillah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ini tidak ada yang bisa menyainginya. Tidak ada seorang pun sampai yaumul qiyamah yang bisa mendapatkannya. Jihad bersama dengan Nabi itu hanya ada di masa sahabat. Jangankan orang yang kayak kita ini terlalu jauh masanya dengan Rasul, para tabi'in tidak dapat keutamaan ini. Yang mendapatkan keutamaan ini membela Nabi alaihi salatu wassalam, berjihad bersama Nabi hanya para sahabat muhajirin dan Ansar. Mereka yang menyaksikan langsung pertempuran-pertempuran yang dialami Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka menyaksikan langsung turunnya bantuan-bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pula yang langsung mengorbankan jiwa raga mereka untuk membela Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hanya mereka yang punya, yang lain tidak punya. Apalagi kita hidup di suatu masa yang belum ada syariat jihad. Belum ada jihad yang syar'i di zaman sekarang ini. Jangan mimpi. Mau nyari jihad yang syar'i saja susah. Apalagi jihadnya bersama dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Keutamaan yang lainnya lagi ialah at-tablighu lid-din. Mereka adalah pihak yang menyampaikan kepada umat agama ini. Mereka itu adalah jalur vital antara sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan umat. Kalau para sahabatnya tidak ada, putus jalurnya antara Rasul dan umatnya, antara sunnah Rasul dan umatnya putus. Para sahabat sebagai penyambungnya, yang menyambungkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bimbingan-bimbingan yang beliau sampaikan selama ini disambungkan oleh para sahabat kepada kaum muslimin yang setelahnya. Dan itu hanya sahabat yang punya. Kalau kita sekarang termasuk mubaligh, itu sambungan yang kesekian. Ribuan sambungan sudah. Sambungan pertamanya para sahabat, berikutnya para tabi'in atau tabi'in. Nah,
Jadi mubalik aja ndak? Allahul musta'an. Yang jadi mubalik, dia menyampaikan agama ini melalui sekian banyak sambungan yang ada. Sehingga yang kali pertama menyampaikan agama ini kepada umat ialah para sahabat. Oleh karena itulah dikatakan oleh Abu Zu'ah rahimahullah, yuriduna ayyajrahu syuhudana. Ketika beliau menjabarkan dan membantah kaum Rafidhah, kaum Syiah yang mencaci maki para sahabat, yang mencela para sahabat, mereka sesungguhnya hendak menjatuhkan, hendak menjarah saksi-saksi kita dalam agama ini. Itu tujuan mereka yang inti. Kalau sahabatnya dihinakan, dilecehkan, dicela, dikafirkan, dilaknat, itu artinya mereka hendak merobohkan agama itu sendiri. Sahabatnya tidak ada, putus. Tidak ada akses menuju Rasulullah SAW. Tidak ada akses menuju sunnahnya Rasulullah SAW. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala gagalkan makar-makar mereka tadi. Para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menyebarkan sunnah Rasul SAW dimanapun mereka berada, dimanapun mereka tinggal, diterima oleh para tabi'in dengan baik dan benar, disampaikan lagi kepada generasi yang berikutnya, yang berikutnya sampai akhirnya para ulama kita membukukan namanya tadwin, membukukan hadis-hadisnya Rasulullah SAW, sunnah-sunnahnya dengan lengkap dengan sanadnya. Begitu pula tentang Al-Quranul Karim dan tafsir-tafsirnya lengkap dengan sanadnya. Sampai kepada kita, sampai yaumul qiyamah nanti, barang siapa yang mengkajinya, mempelajarinya, maka dia akan bisa memahami agama Islam dengan benar. Baik, ini keutamaan sahabat. At-tablighu lid-din. Keutamaan yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka dalam Al-Quranul Karim dengan menyebutkan beberapa sifat-sifat mereka. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sampai akhir ayat. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan beliau sifatnya asyidda wal kufar, orangnya keras tegas kepada orang kafir, ruhamau bainahum, lembut sayang di antara mereka semua. Kamu dapati mereka dalam ruku, sujud, mengharapkan keutamaan dari Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah. Ciri-ciri mereka, pada wajah-wajah mereka ada bekas-bekas sujudnya. Ini semuanya terkait dengan para sahabat kali pertama. Baru kemudian umat yang setelah para sahabat. Begitu pula yang di Al-Hasyr ayat yang ke-7, 8 dan 9. Ketika menyebutkan kaum muhajirin dan ansar, Allah sebutkan muhajirin dan mengatakan ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang yang jujur. Dan tatkala menyebutkan ansar, Allah mengatakan faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, ala kulli hal ini perkara yang sangat maklum, sangat masyhur di kalangan semuanya, bahwasanya para sahabat generasi yang terbaik, yang paling mulia, tidak ada yang lebih mulia daripada mereka. Semua keutamaan, semua kemuliaan yang dimiliki oleh umat yang setelahnya, mereka sudah punya terlebih dahulu. Lebih dahulu melakukannya, lebih dahulu menjalankannya, bakal lebih sempurna yang ada pada mereka.
Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Dari sini ya ikhwan, para ulama kita sepakat terkait dengan adalatus sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semua sepakat bahwasanya para sahabat itu orangnya adil. Mereka udul, orang-orang yang adil, disepakati keadilannya, disepakati amanahnya. Ini merupakan kesepakatan para ulama. Sehingga dalam pembahasan hadis, dalam mustalahul hadis disebutkan bahwasanya kalau kita mendapati hadisnya Rasulullah SAW dengan isnad yang sahih, tetapi sahabatnya tidak disebutkan namanya, la yadur, tidak mengapa, tidak membahayakan, dikarenakan para sahabat semuanya adil, semua terpercaya, walaupun tidak disebutkan namanya. Ini kesepakatan seluruh para ulama. Barakallahu fikum. 6. Kalau ada yang tanya, nah, kenyataannya terjadi di tengah-tengah para sahabat peristiwa-peristiwa besar, pertumpahan darah dan yang semisalnya. Lah itu perang Jamal apa? Lah itu perang Siffin. Peperangan perseteruan pada waktu perang Jamal dari pihaknya Ali bin Abi Thalib dan pihaknya Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Perang Siffin antara sahabat Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhuma. Mereka perang sendiri. Dan segala macamnya. Masa dikatakan sebagai orang yang adil? Jawabannya, sesuatu yang harus diperhatikan baik-baik terkait dengan bab ini. Riwayat-riwayat yang disebutkan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di atas. Riwayat yang dijelaskan tentang kejelekan para sahabat. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalah beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu terkait dengan kejelekan para sahabat. Beliau mengatakan, imma ayyakuna kadziban mahdha, bisa jadi riwayat-riwayat tadi riwayat yang dusta, riwayat yang dipalsukan atas nama sahabat. Wa imma ayyakuna muharrafa, bisa jadi riwayatnya sudah dirubah-rubah, ada penambahan, ada pengurangan yang berujung kepada celaan. Ini kira-kira yang berbuat siapa? Yang berbuat siapa? Yang berbuat ialah musuh-musuh Islam, baik dari luar, terutama dari dalam, dari kalangan orang-orang yang punya pemahaman Rafidhah Khawarij. Atau wong goblok sok ngerti nulis tentang sahabat, nukilnya dari Rafidhah dan Khawarij. Akhirnya ketemu riwayat yang palsu-palsu, yang batil-batil, atau dirubah-rubah. Atau kemungkinan yang ketiga, wa imma sahihah, bisa jadi riwayatnya sahih. Kalau sahih, dijelaskan oleh beliau rahimahullah, kalaupun sahih, wa sahihu min dzalika huwa min mawaridil ijtihad. Kalaupun ada yang sahih, itu tempatnya adalah bab ijtihad. Para sahabatul kiram, mujtahidun, udul. Mereka semua adalah ahli ijtihad, orang-orang yang adil. Yang betul dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Maka mereka baina ajraini wa ajrin wahid, mereka itu berputar antara 2 pahala kalau benar ijtihadnya, atau 1 pahala kalau salah ijtihadnya. Ini yang pertama. Atau pada mereka
pada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ada amalan besar, amal-amal besar yang sangat banyak yang menutupi celah-celah yang ada pada mereka, menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka. Sehingga beberapa riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang sedikit kesalahan sahabat itu diguyur di atasnya oleh berbagai macam amal-amal soleh yang sangat banyak, amal soleh yang sangat besar yang mereka lakukan pada masa hidupnya, hilang kejelekan tadi itu dibandingkan dengan keutamaan-keutamaan yang ada. Maghmurun fi bahri hasanatihim, kesalahan tadi kalaupun ada itu tenggelam di samudra kebaikan para sahabat. Itu sikap yang diambil oleh para ulama. Oleh karena itu, sikapnya para ulama kita, riwayat-riwayat yang berbicara tentang peristiwa masa lalu harus ditutup rapat-rapat, dipetieskan, tidak dibuka. Kita hanya mendoakan kebaikan untuk para sahabat dan seluruh sahabat. Allah telah menjaga tangan-tangan kita, menjaga senjata-senjata kita untuk ikut andil dalam peristiwa masa lalu. Maka kita harus menyelamatkan lesan-lesan kita, jangan sampai ikut andil dalam mencaci maki para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tutup lisannya, jangan menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Dikarenakan seperti yang diterangkan tadi, riwayat banyak yang dusta, banyak yang dipalsukan, banyak yang dirubah-rubah, sehingga kesannya mencela sahabat. Kalaupun sahih, mereka ijtihad, yang betul dapat 2 pahala, yang satu dapat, yang salah dapat 1 pahala. Kalaupun ada yang salah, sudah terkubur, tertanam di tengah-tengah samudra kebaikan mereka. Maka kembali kepada kesepakatan para ulama, as-sahabatu kulluhum udul, para sahabat semuanya adil, tidak ada seorang pun dari mereka yang fasik, apalagi munafik, apalagi kafir, apalagi musyrik. Wallahul musta'an. Hadza huwa. Jam berapa zuhurnya? Mau langsung apa mau istirahat? Langsung apa istirahat? Yakin? Labas. Kalau mau langsung, hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya ini menjelaskan lebih lanjut kepada kita tentang keutamaan para sahabat. Kali ini yang disebutkan adalah person sahabat. Kalau tadi keutamaan sahabat secara umum, sekarang ini keutamaan secara khusus. An Muhammad ibn al-Hanafiyah rahimahullah, dari Muhammad ibn al-Hanafiyah rahimahullah, qala, dia berkata, qultu li abi, saya pernah bertanya kepada ayahku, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ayyun nasi khairun ba'da Nabi alaihi salatu wassalam, siapakah orang yang terbaik setelah Nabi alaihi salatu wassalam? Qala, katanya sahabat Ali, Abu Bakar. Yang terbaik ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Qultu, saya tanya lagi, summa man? Kemudian siapa wahai ayahku? Qala summa Umar. Kemudian Ali mengatakan, yang kedua adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Katanya Muhammad ibn al-Hanafiyah, wa khasyitu ayyakula Utsman.
Saya khawatir ayahku akan menyebutkan Utsman sebagai orang ketiga yang lebih afdal. Maka saya katakan langsung summa anta. Kemudian engkau wahai ayahku. Qal, katanya Ali bin Abi Thalib, ma ana illa rajulun minal muslimin. Tidaklah aku ini melainkan laki-laki biasa dari kalangan kaum mukminin, kaum muslimin. Rawahul Bukhari. Baik, hadis ini barakallahu fikum menerangkan kepada kita tentang sahabat yang paling afdal, yang paling mulia setelah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Di sini yang kita bawakan riwayatnya ialah riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Pengakuan langsung sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Yang bertanya itu putranya Muhammad ibnul Hanafiyah. Putra dari selain Fatimah. Dari istri yang lain. Muhammad ibnul Hanafiyah tanya langsung kepada Ali bin Abi Thalib. Siapa yang paling utama, yang paling baik setelah Rasul? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Abu Bakar. Lalu siapa? Umar. Ini dengan kesepakatan para sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, kunna naqul wan nabiy sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina hayy afdaluna ba'da an-nabi Abu Bakar wa Umar. Kami dulu, kata Ibnu Umar, kami dulu para sahabat berkata, dalam keadaan Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup di tengah-tengah kami, orang yang paling afdal di kalangan kami setelah Nabi Abu Bakar, kemudian Umar. Luar biasa. Ini kemudian menjadi kesepakatan seluruh ulama, kesepakatan seluruh umat Islam yang lurus. Sekaligus sebagai bantahan terhadap sekte Rafidhah, sekte Syiah. Mereka begitu berlawanan dengan riwayat ini. Kalau Syiah itu menyatakan bahwasanya Abu Bakar wa Umar itu merebut kekhilafahan dari Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan merebut keutamaan Ali bin Abi Thalib. Bahkan ada yang berkeyakinan bahwasanya Abu Bakar wa Umar kafirani, kafir. Di antara mereka membahasakan dengan kalimat tauhid. Tauhid Abu Bakar, tauhid Umar. Na'udzubillah min dzalik. Ini merupakan pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang super sesat dari kalangan Syiah Rafidhah, mencaci maki sahabat Abu Bakar wa Umar, padahal yang memuliakannya, yang mengakui sebagai orang terbaik di kalangan sahabat adalah Ali bin Abi Thalib sendiri. Sekaligus membongkar kedoknya Syiah, membongkar kedoknya Rafidhah yang selama ini mengaku memuliakan Ali bin Abi Thalib, mengaku cinta kepada Ali bin Abi Thalib, ternyata dusta. Kalau seandainya kalian wahai Syiah, wahai Rafidhah, mengaku cinta kepada Ali bin Abi Thalib, mestinya kamu ambil riwayat ini yang meriwayatkan juga Muhammad ibnul Hanafiyah yang kamu muliakan. Mestinya kamu muliakan Abu Bakar wa Umar sebagaimana Ali bin Abi Thalib memuliakan Abu Bakar wa Umar. Naam ya kan. Tapi memang demikian kenyataannya. Mereka hanya berkedok dengan kecintaan Ahlul Bait, tapi intinya mereka hendak menusuk, menikam para sahabat, menusuk, menikam Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum.
Fallahul musta'an. Kalau Abu Bakar dan Umar kesepakatan para ulama, lalu bagaimana dengan Utsman wa Ali? Di zaman dahulu kala, di awal-awal Islam, di awal-awal generasi sahabat, sempat muncul perbedaan pendapat, mana yang lebih afdal, sahabat Ali bin Abi Thalib atau sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Tapi kemudian setelah itu sepakat bahwasanya yang lebih afdal adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baru kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hanya saja perbedaan pendapat dalam bab keutamaan ini tidak sampai membuat orangnya dinyatakan sesat, walaupun dia dinyatakan memiliki paham Syiah ketika lebih mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada Utsman bin Affan. Tapi tidak sampai dikatakan sesat orang tadi. Tapi kalau dalam urusan tartibul khilafah, tertib kekhilafahan, barang siapa yang menyatakan Ali bin Abi Thalib lebih utama, lebih layak sebagai khalifah, lebih dahulu daripada Utsman, maka dia dikatakan adallu min himari ahlih, lebih sesat dari keledai peliharaannya. Itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam, sehingga khulasahnya tartibnya para sahabat dalam bab keutamaan seperti tartibnya mereka dalam bab khilafah. Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ini yang sekarang ini menjadi kesepakatan seluruh ulama, dimasukkan dalam buku-buku akidah mereka, dimasukkan dalam prinsip iman mereka. Barang siapa yang menyelisihi prinsip ini, maka dinyatakan orang yang menyimpang dan aromanya aroma Syiah Rafidhah. Barakallahu fikum. Wadah. Lanjut. Jambira bu. Loh, iya jangan, kurang 5 menit zuhur. Kalau begitu diskor sebentar, kita sholat zuhur. Yang mau jamak sama asar silakan dijamak. Setelah itu langsung diteruskan sampai ngantuk. Barakallahu fikum. Gitu ya. Teruskan kembali langsung pada zuhur. Barakallahu fikum naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.